Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara-cara untuk cek formasi CPNS dan P3K tahun anggaran 2023. Agar minim kesalahan informasi dan kesalahan dalam pembuatan akun, saya sarankan kepada teman-teman untuk menggunakan laptop ataupun PC. Untuk cek formasi, langkah pertama yang teman-teman lakukan adalah dengan mengunjungi website BKN dengan alamat sscasnbkn.go.id. Di halaman awal, teman-teman akan melihat tampilan yang seperti ini. Selanjutnya, untuk mempermudah pencarian formasi, teman-teman silakan scroll sedikit ke bawah. Pada kolom pilih tingkat pendidikan, teman-teman dapat memilih sesuai dengan tingkat pendidikan yang akan teman-teman lamar. Di sini tersedia beberapa opsi untuk tingkat pendidikan, yaitu SLTA sederajat, D2, D3, S1, S2, dan tenaga kesehatan. Contoh kali ini yang akan saya contohkan yaitu untuk tingkat SLTA ataupun SMK atau MA ataupun D1. Pada kolom berikutnya yaitu cari program studi, karena kolom ini wajib diisi, teman-teman masukkan saja SLTA sehingga muncul SLTA ataupun SMA sederajat, kemudian teman-teman pilih. Untuk bagian instansi dan jenis pengadaan itu opsional, artinya boleh diisi, boleh dikosongkan. Saya contohkan di sini, saya mau melamar tingkat SLTA untuk instansi misalnya Kejaksaan Agung. Jadi, teman-teman ketikkan Kejaksaan Agung dan pilih Kejaksaan Agung pada bagian di bawahnya. Untuk jenis pengadaan, di sini terdapat 4 jenis pengadaan. Yang pertama itu CPNS, kedua P3K Guru, ketiga P3K Teknis, dan terakhir P3K Tenaga Kesehatan. Jika teman-teman ingin mencari jenis pengadaan CPNS, teman-teman pilih saja opsi di pengadaan CPNS. Begitu juga dengan jenis pengadaan lainnya. Saya cobakan di sini yaitu jenis pengadaan yang CPNS, kemudian klik tombol cari. Di sini ada sedikit pengumuman bahwa validasi formasi saat ini masih berlangsung. Data yang tampil adalah data yang sudah valid formasi instansi. Jadi baru sekitar 5,65%. Sampai di sini teman-teman boleh pilih tombol keluar ataupun saya mengerti, itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Oke, saya coba di sini klik saya mengerti. Setelah itu akan muncul daftar formasi sesuai yang kita cari ataupun sesuai dengan yang kita inginkan. Yang tadi yang kita inginkan adalah tingkat SMA sederajat pada Kejaksaan Agung dengan jenis pengadaannya adalah CPNS. Pada hasil pencarian terlihat jabatan, kemudian instansi, unit kerja, jenis pengadaan, kemudian dapat dilamar disabilitas apa tidak, kemudian penghasilan yang diperoleh ketika teman-teman memilih formasi ini, dan jumlah kebutuhan ataupun jumlah formasi yang tersedia. Untuk operator penjaga tahanan, contohnya pada Kejaksaan Agung, itu jenis pengadaannya adalah CPNS yang dibuka untuk umum. Dapat dilamar oleh disabilitas, untuk penghasilannya 5,66 sampai 7,06 juta rupiah. Kebutuhannya untuk formasi ini sebanyak 2.198 orang. Untuk persyaratan dari formasi ini, teman-teman dapat mengklik tombol lihat. Saya coba klik tombol lihat. Di sini terlihat beberapa persyaratan untuk operator penjaga tahanan seperti yang kita pilih tadi. Untuk kualifikasi, kemudian uraian tugasnya apa, keahlian yang diharapkan apa, persyaratan administrasi umumnya apa, teman-teman bisa persiapkan sesuai dengan apa yang dipinta di sini. Persyaratan ada dua, yang pertama yaitu persyaratan umum, kemudian ada persyaratan khusus.
Ketika teman-teman ingin mendaftar di formasi ini, teman-teman silakan saja klik daftar, maka akan diarahkan kepada pendaftaran akun. Untuk pendaftaran akun, saya akan buatkan videonya tersendiri. Agar lebih jelas, saya akan cobakan satu kali lagi. Misal yang akan kita cari formasi yang tersedia untuk S1 Ekonomi. Pada bagian pilih tingkat pendidikan, teman-teman silakan pilih di bagian S1 ataupun D4 ataupun profesi. Kemudian untuk program studi, teman-teman ketikkan ekonomi. Pilih S1 Ekonomi. Karena saya ingin mencari seluruh formasi yang tersedia untuk S1 Ekonomi, untuk instansi dan jenis pengadaannya saya kosongkan. Kemudian langsung kita klik tombol cari. Hasil pencariannya akan muncul seluruh jabatan, seluruh instansi, dan seluruh unit kerja, bahkan seluruh jenis pengadaan yang membuka lowongan untuk S1 Ekonomi. Misal kita pilih ahli pertama analis kebijakan dari instansi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk penempatannya itu ditempatkan di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, jenis pengadaannya P3K umum. Untuk formasi ini tidak bisa dilamar oleh disabilitas. Penghasilannya 8,87 sampai dengan 15,59 juta. Jumlah kebutuhannya itu hanya 1 orang. Untuk persyaratannya sama seperti yang di awal tadi, kita klik tombol lihat. Kemudian akan muncul seluruh informasi mengenai jabatan yang akan kita lamar tersebut. Sama dengan sebelumnya, ada kualifikasi pendidikan, uraian tugas jabatan, keahlian yang diharapkan, persyaratan umum, dan persyaratan khusus. Oke teman-teman, sampai di sini dulu tutorial pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika teman-teman ada yang kurang jelas, teman-teman dapat meninggalkan pertanyaan pada kolom komentar. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.